siwaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak akan memberatkan umatku, tentu aku perintahkan kepada mereka supaya berwudu untuk tiap-tiap salat dan setiap berwudu supaya bersiwak atau menggosok gigi. Jadi ini juga termasuk hukum berwudu, hukumnya sunnah bagi seseorang yang hendak melaksanakan salat. Jadi tajdidul wudu. Dari rumah mau ke masjid misalnya, dari perjalanan dari rumah sudah berwudu sampai masjid, tajdidul wudu itu disunahkan. Ya, artinya ada nilai tambah plus pahalanya. Kenapa? Dari rumah sudah berwudu, ya sudah dalam keadaan bersih suci. Boleh langsung sholat, boleh. Tapi ada amalan sunnah lagi kalau kemudian kita mengulangi wudu kita, sehingga insya Allah bertambah pahala kita. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini mungkin slide terakhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan Ustaz Robi. Ada yang nanya, lagi ngaji Ustaz. Ya, Lagi ngaji ya. Ngantuk. Oh iya. Iya. Ya tentu supaya kita dalam keadaan suci di saat kita membaca Al-Quran, maka di saat kita mungkin sudah pengen ya, buang angin, ya jangan ditahan. Ya, tinggalkan dulu, buang angin, lalu wudu, ulangi membaca Al-Quran atau melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Jadi tidak kemudian beramal beribadah, tapi di satu sisi kita sedang menahan sesuatu hal yang mungkin kita tidak kuat apalagi. Bahkan di dalam sholat pun seperti itu. Ketika kita sedang sholat, ternyata pengen sekali buang air kecil, ya tidak boleh ditahan. Ya, tidak boleh ditahan. Maka harus, ya silakan buang air dulu, wudu nanti dilanjutkan. Ya, untuk sholatnya. Gitu. Jadi bahkan dihukumi makruh seorang sholat dalam keadaan nahan buang air, buang angin, buang air besar, gitu ya. Itu hukumnya makruh. Dan jelas itu akan mengurangi kehusyuan kita dalam sholat. Saya pernah lihat ada orang sampai keringat dingin, Pak. Keringat dingin. Saya tengok pas assalamualaikum dia keringat dingin. Saya kenapa si bapak itu? Rupanya dia nahan pengen pipis. Saya bilang kasih tahu setelah itu, Pak, kalau bapak lagi sholat pengen buang hajat nggak bisa, bapak segera keluar aja ke toilet. Nanti setelah itu bapak lanjutkan ya wudu, kemudian lanjutkan sholatnya. Maksudnya dia masuk. Apabila masih didapati imam sholat berjamaah, ya kita gabung. Tapi kalau enggak, ya sendiri tidak apa-apa. Karena pasti ketika kita sedang sholat lalu menahan rasa kebelet ya, pengen pipis, wah itu luar biasa gitu. Nah sehingga dalam syariat tentu lebih diprioritaskan seseorang itu sholat dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tidak ada sesuatu hal yang dipikirkan. Salah satunya karena seseorang itu mungkin tadi pengen buang air gitu, atau batal. Jadi akan jauh lebih bagus kalau kemudian dia silakan buang angin dulu, tinggalkan dulu baca Qur'annya, lalu berwudu, nanti dilanjutkan. Itu akan jauh lebih baik dan baca Al-Qur'annya juga jauh lebih tenang daripada nahan-nahan. Tiba-tiba lagi baca lagi, keluar juga akhirnya. Jadi mendingan apa-apa batalkan aja. Tinggalkan dulu Al-Qur'annya, lalu kita berwudu, lalu dilanjutkan membaca Qur'annya. Ya, baik, itu ya. Nah, silakan yang lain. Ada? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari banyaknya perbedaan hadis tadi. Iya. Mohon dikoreksi kalau salah saya tangkap gitu ya. Ada pandangan ulama-ulama itu yang sangat konservatif. Iya. Pokoknya terus cari aman. Iya. Tapi di sisi lain gambarnya ada hadis yang
maka jangan mempersulit. Betul. Jangan mempersulit. Nah, bagaimana pandangan Ustaz? Sebenarnya sikap kita yang pas itu gimana? Apakah kita cari aman aja? Udah mempersulit. Ya, makanya kalau dulu ya udah aja lah. Walaupun mungkin sebagai ulama umurnya mengatakan gak usah wudhu, gak apa-apa. Ya, orang cari aman, saya tahu lah gitu. Ada pada titik tertentu kalau seperti kita tawaf gitu kan, kaku itu istilah kita nggak konsisten gitu, nggak bisa gitu. Jadi pada terkenang yang bijaknya tanpa menyalahi prinsip beragama itu gimana? Nah kita kan insya Allah belajar ya, ada dalil yang kita paham. Berpindah katakanlah mengambil pandangan madhab ini, kita mau menggunakan madhab ini, tapi satu saat kita mengambil pandangan madhab ini, selagi kita mengetahui dasar yang kita gunakan itu, maka dibolehkan di dalam Islam. Jadi misalnya tadi ketika kita tawaf, kalau kita bersikukuh dengan madhab Syafi'i misalnya, bersentuhan batal, ini akan mempersulit diri kita sendiri. Maka para ulama membolehkan seseorang menggunakan madhab yang lain, yang jelas penting dia mengetahui dalil atau dasar di mana ulama itu mengatakan tidak batal. Ada dalil yang diketahui. Ya, artinya seseorang dalam ibadah pada poin ini mengetahui dalilnya, mengetahui hukumnya secara syariatnya. Apakah harus semuanya mengetahui? Misalnya satu rombongan ditanya, ibu tahu nggak dalilnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, terus gimana? Harus belajar dulu sebelum tawaf, gitu ya. Maka boleh di antara mereka satu yang mengetahui dan mereka mengikuti orang yang tahu. Jadi misalnya ada pembimbing umrohnya, pembimbing ibadahnya menjelaskan kita akan menggunakan pandangan madhab Maliki agar kita ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu. Dia tahu dalilnya, sumbernya nasnya. Kenapa Imam Malik berkata seperti itu? Artinya berpandangan bahwa tidak membatalkan wudu, ya, kecuali dengan sengaja misalnya. Maka cukup satu orang itu mewakili dari rombongan itu. Nah, pertanyaannya apakah mungkin ini bukan dalam konteks melakukan tawaf saja, dalam hal yang lain? Mana yang kita mau lakukan? Selagi kita misalnya berpandangan satu mazhab, saya pakai mazhab ini, bagaimana pandangan mazhab ini? Ya seperti itu. Ya, seperti itu artinya kita mengikuti pandangan mazhab yang memang kita yakini, yang kita ikuti. Tapi ketika kita menghadapi ada problem, ada masalah nih, kalau kita menggunakan mazhab yang sudah kita biasa gunakan, maka selagi kita mengetahui dalilnya, mengetahui dasar-dasar kenapa dikeluarkan hukum itu, maka dibolehkan mengambil pandangan mazhab yang lain. Itu dalam konteks bermadhab ya. Jadi ada namanya talfik. Tapi kalau talfik ini tidak boleh. Talfik itu karena seseorang mengambil yang mudah-mudahnya saja. Oh, dalam madhab ini mudah nih, ambil. Madhab ini yang mudah diambil. Sementara dalam madhab yang dia pahami, dia nggak ambil. Misalnya perintah untuk apa? Perintah menggunakan burqah misalnya bagi wanita. Dalam madhab Syafi'i menggunakan burqah hukumnya apa? Wajib dalam madhab Syafi'i. Tapi yang melaksanakan menggunakan burqah bermadhab apa? Hanafi. Gitu kan. Nah itu saya bilang, oh iya di madhab Syafi'i harusnya pakai burqah, tapi nggak dipakai gitu kan. Nah tentu ada ilat hukum yang lain yang menyebabkan mungkin itu tidak digunakan ya. Seperti kita di Indonesia ini banyak hal-hal yang kemudian bukan tidak konsisten kalau menurut saya gitu, tapi mungkin karena ya kurang memahami atau kurang mendalami terkait dengan pandangan-pandangan imam madhab. Sehingga seseorang yaudah nggak usah pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, bahkan kalau yang pakai timbul kecurigaan dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang terjadi. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ya kalau memang itu memberikan kemudahan-kemudahan dan tidak melanggar syariat dalam mengambil kemudahan itu, bahkan ada dalil yang mendukungnya, maka termasuk hal yang dibolehkan. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kelas. Ya. Tutup ke doa Ustaz. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan insyaallah
سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kopi dah. Ya, Kopi. terima kasih. Ada teh. Ya.